akan lebih tahu dari saya. Oh Sejauh mana tidak, kekristenan itu tidak percaya pembangunan bait suci ketiga. Mereka percaya bahwa suci sudah dibangun oleh Yesus setelah 3 hari dia bangkit. No, Gimana sih kamu? tidak. Anda Loh, berarti salah. kamu bukan Kristen. Kamu bukan Anda bukan Kristen salah. sejati. Kristen Anda sejati itu salah. meyakini setelah kebangkitan Yesus itu bait suci sudah ada bangun Anda di dalam hati salah. masing-masing umat. No, ini klaim yang salah, Mas Bro. Lah Kristen begitu, Kristen yang lain begitu. Di mana? Di mana dalilnya kami Kristen tidak mempercayai pembangunan ini bait ketiga? Coba tunjukin di Sudah mana dalam tertulis juga perjanjian. di Alkitab Wahyu. Dan Oke, kami sebentar. makanya percaya. Waktu Bang Billy mencari data, Bang Kris izin bertanya, Bang Kris. Ya. Jadi begini. Tapi sebelum bertanya sebentar, saya mau jelaskan dulu tentang Solomon Temple ini. Jadi Ya, jangan lanjut. membantah. Itu kan asumsi saja dari Bang Billy bahwa kami Kristen itu tidak mempercayai itu. Itu salah. Kami juga mempercayai, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Perang Dunia Ketiga pun, Solomon Temple itu akan dibangun. Karena antikris itulah yang akan berdiri di atas Solomon Temple itu. Nah, saya mau tanya. Antikris itu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya Yesus sebagai manusia. Sebentar, dengar dulu. Saya mau tanya, kita balik ke Solomon Temple ini. Kira-kira pengetahuan Bang Billy ini, sejauh mana persiapan Solomon Temple ini sudah Iya, dikerjakan? nanti aja dulu. Bang Billy lagi cari data, Bang, supaya fokus. Oke. Silakan cari. Oke, Sejauh gini Bang mana? Kris. Ini pertanyaan saya buat Bang Billy ya. Nanti setelah dapat datanya, silakan jawab saya. Sejauh mana persiapan umat Yahudi untuk membangun Solomon Temple itu? Dan Solomon Temple itu posisinya berada di mana? Oke, Bang Kris. Jadi begini ya. Ya. Yang kita bahas ini kan dalam hal ini Tuhan Yesus ini kan hidup dalam ruang lingkup hukum Yahudi dan dia terikat akan itu. Nggak bisa kita pungkiri itu. Dia beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan yang dilakoni oleh Yudaism kan. Ya. Di dalam hal ini kita lihat kalau di dalam ajaran Kristen berbeda apa yang Ya. dilakukan oleh jemaat-jemaat gereja yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Jadi dalam hal ini dalam konsep Bang Kris, mana yang benar ini? Yang dilakoni oleh Tuhan Yesus sendiri atau yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja? Silakan Bang. Oke. Jadi ini, saya mau bilang ya, sistem cara kerja Allah itu sistem regenerasi. Allah itu bekerja, itu sistematis. Kalau kita merunut dari akar rumputnya, mulai dari, kita ambil saja contoh dari Abraham. Cara kerjanya Allah itu tidak hanya langsung, oh Abraham berarti selesai. Tetapi generasi by generasi. Dari Abraham itu turun ke Ishak. Dari Ishak itu turun ke Yakub. Dari Yakub itu turun ke 12 anaknya. 12 anaknya turun ke Yusuf. Dari Yusuf itu turun ke Musa. Jadi berkesinambungan. Sampai singkat cerita, sampai ke Raja Daud dan juga sampai kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang kami percayai Kristen itu berdasarkan semua data dan fakta yang diajarkan di dalam kitab Taurat dan kitab Bani Israel. Dan kalau kami menuhankan Yesus, karena memang itu sudah dijanjikan ada di dalam kitab Taurat. Bukan Bang. Iya, Bapak ini ngawur. Abang nggak menyentuh apa-apapun dari narasi yang saya apakan itu. Ritual ibadah yang dilakukan Yesus yang dalam konteks Yudaism atau ibadah yang dilakukan oleh jemaat Kristen yang diajarkan bapak-bapak gereja. Ini. Mana yang benar? Itu aja ya Bang. Saya mau Sederhana masuk ke sana kok. nanti. Enggak, tadi Karena gini Bang Sapu Jagat. Sebentar Pak Kris. Pertanyaan saya adalah clear tadi ya. Pertanyaan saya adalah Yesus itu mengajarkan hukum Mana sih Taurat aku lupa dan lagi itu. meneruskan hukum Taurat itu ajaran Yesus. Dia tidak membatalkan hukum Taurat, justru ya dia meneruskan. Jadi Nabi Musa mengajarkan hukum Taurat, Nabi Isa atau Yesus tidak berkata bahwa aku meluruskan. Aku ada. Saya kasih tahu ya Pak ya, ini ya, sebentar ya. Ini tanda bahwa kalian memang tidak meneruskan hukum Taurat. Ini satu. Ajaran Yesus itu ya, ini saya kasih tahu ya Pak ya, supaya kita ada dalil ya. Kalau enggak susah nih ya. Ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah meminta disembah atau dituhankan. Di mana itu? Di Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus. Yohanes 17:3 dan Yohanes 11:42. Aku atau Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia atau Bapa yang mengutus aku. Di Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Kamu telah mendengar bahwa aku atau Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di Yohanes 14:28. Ini ajaran Yesus. Ya. Kalau ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripada yang berasal dari itu di 1 Korintus 8:6 ya. Jadi si Paulus ini membalikkan ajaran Yesus karena Yesus berkata di dalam buku Bapa ya, dalam di dalam Bible kamu. Ini yang saya tadi ini semua di dalam Bible Bapak, bukan dalam Taurat atau dalam Al-Qur'an ya. Jadi ini bisa Bapak baca ya. Nah, sementara ajaran si Paulus itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang kedua, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan ikrar yang dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi kitab para nabi. Ya, aku datang bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Di Matius 5 ayat 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya di Matius 5 ayat 18. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, dalam hal ini, Bapak, yang meneruskan hukum Taurat itu orang Yahudi. Berarti dia duduk di kerajaan sorga, sementara kalian tidak. Karena kalian tidak mengikuti hukum Taurat. Menurut kitab suci Bapak sendiri. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa Madam ini juga penguasaan Alkitabnya lumayan bagus ya. Loh, kita semua ini di sini yang berdiri. Enggak, jangan orangnya, narasinya yang dikomentari, Bang Kris. Ya kalau Madam ini udah cantik memang. Jadi begini, sekarang ini kan rata-rata kalian saudara-saudara Muslim ini kan menyoroti tentang ajaran Paulus. Bahkan kalian kan berkata bahwa Kristen ini diajarkan oleh Paulus, benar nggak? Nah, ini sudah ada buktinya, Pak. Yesus itu mengajarkan menurut kitab Anda, itu saya udah bacain tadi. Sementara Madam, jangan terpancing, Madam. Dia mau mengalihkan untuk tidak menjawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Jadi tolong jawab saya. Arti menggenapi itu menurut Madam apa? Bapak, menggenapin itu tidak berarti menghilangkan, karena dia bilang sebelum semuanya terjadi tidak satu titik pun hilang. Iya. Saya sudah paham. Bentar, Bapak jangan fokus kepada menggenapi tok ya, karena ini kalimatnya panjang. Aku datang bukan untuk meniadakan. Bahkan yang tidak mengikuti hukum Taurat, kamu duduk di paling rendah. Yang mengikuti hukum Taurat itu duduk di tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga, Pak. Itu jelas. Berarti kalau kita merujuk ke kitab suci kalian, ya, bahwa orang Yahudi lah yang duduk di kerajaan paling tinggi di sorga, menurut kitab kalian ya, karena dia mengikuti dan meneruskan ajaran hukum Taurat sampai detik ini. Pertanyaan saya kepada Bapak yang mengikuti Yesus, yang notabene Yesus itu berikrar, bersumpah. Ya, dia bersumpah. Kalau orang sudah berikrar, berarti dia tidak akan membatalkan. Sementara di ajaran Bapak hari ini, Bapak bilang sudah dibatalkan oleh si Paulus. Nah, pertanyaan kami sebagai umat yang mendengar dan membaca, loh Pak, kenapa si Paulus yang diikuti? Kan Tuhannya Yesus, gitu loh. Ya. Nah, menurut Madam, Paulus itu
Itu Bang Billy udah dapat datanya. Udah baca Bang Kris, baca Bang Kris. Sebentar, dengar dulu. Dua esensi pertanyaan belum Anda jawab. Bentar, Pencerahan bagi jemaat-jemaat di bawah. sebelum baca ini, Lanjut. ini kan Tanggapi, Bang bahasa, Billy. ini saya nggak ngerti bahasanya. Cuma saya mau tanya Madam ini tentang Bahasa Jawa Bang, bahasa Jawa, tulis Jawa itu. Jawa asli, Jawa asli. Oh ya, saya kan tidak bisa baca bahasa Jawa, ya, tulisan Jawa. Ya apa? Tunggu, jangan nanti kita nggak terjawab sama. Itu terlalu jauh. Sebentar, Madam. Saya tentang penggenapan. Yesus datang dan menggenapi hukum Taurat. Aduh, Saya tanya. Contohnya udah kayak ditunjukkan begini. data, kembali lagi ke Madam. Oh. Anda suruh saya membaca tulisan itu. Saya bukan orang Jawa dan saya tidak belajar bahasa Jawa. Saya membaca bahasa Ibrani, saya nggak bisa bahasa Ibrani. Bahasa Saya, Jawa apa yang saya jadi. baca? Saya mau baca apa? Saya hanya bisa baca bahasa Indonesia. Minta tolong aja sama Bang Billy, minta tolong sama Bang Billy. Oke, ada dua yang tadi mau saya sampaikan, dalil ayat, karena kita berbicara soal kitab, maka dan juga soal ajaran atau doktrin. Jadi harus ada landasan ayat. Nanti saya akan tanya, tadi kan Anda mengatakan Yesus itu dinubuatkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur. Nanti saya akan cari tahu di mana itu. Jangan-jangan benar. Gitu loh. Jadi sebuah klaim itu harus dibuktikan lewat data gitu. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya kenapa orang Israel udah sekarang gimana kenapa nggak memberikan korban? Padahal itu perintah Tuhan. Kita lihat. Yang pertama perlu kita harus pahami di dalam kitab Hosea. Hosea ini kita lihat dari garis sejarah ya. Hosea ini nabi yang aku bacain sejarahnya. Hosea itu hidup di zaman pertengahan bait suci pertama sampai bait suci kedua. Jadi bait suci kedua dia masih ada. Dan ketika bait suci itu masih berdiri, dia memberikan nubuatan ini. Ya, ini Hosea. Oke. Tuh ya. Pertengahan jadi tahun 700 BC sebelum Masehi ya. Dari abad pertengahan Bang Billy, dia tahu bahasa Inggris Bang Billy. Sebutkan aja Inggrisnya Bang. Dia tahu bahasa Inggris. Ya, jadi Hosea ini nabi yang hidup di zaman pertengahan bait suci pertama sampai bait suci kedua. Ini ya. Jadi sekarang kita lihat dalil ayat. Kita ambil dari Hosea yang mengatakan bahwa Israel, tunggu bentar. Kalau kitab Torah ini nggak boleh disusun di atas buku yang lain, jadi kita singkirkan dulu. Oke, kita lihat di dalam tadi udah ketemu, sabar. Nah, Hosea 3 ayat 4 dikatakan, "For the children of Israel shall abide many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod, sacred linen garment, worn exclusively by the high priest or tefillin." Artinya bangsa Israel akan lama tanpa raja serta pangeran, tanpa korban bakaran ya. Jadi ini sudah dinubuatkan ketika bait suci kedua itu masih ada, dan memang sampai sekarang masih nubuatan itu masih berjalan bahwa orang Yahudi akan lama tanpa itu. Nah, kita lihat. Gantinya apa gantinya? Kita lihat. Gantinya adalah di dalam Hosea 14 ayat 23, "Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled in your iniquity. Take with you words and return to the Lord. Say, you shall forgive all iniquity and teach us the good way, and let us render the bulls the offering of our lips." Jadi kiranya korban daripada lembu ini digantikan oleh lips, dengan bibir kami. Caranya dengan apa? Dengan kita mengucapkan doa kita sehari 3 kali. Pertama adalah ma'arif arafim ketika matahari terbenam. Yang ketiga ialah sakharit pagi-pagi, dan mincha tengah hari. Nah, korban ini diberikan kalau dalam tradisi kitab Imamat, kitab di Torah itu diberikan pada pagi dan siang hari. Malam nggak memberikan korban. Jadi itu. Jadi semua ada dalil ayat bahwa ketika orang Yahudi lama tanpa
korban bakaran tanpa raja. Sampai sekarang kita juga masih menunggu sang raja kami Mesias yang namanya bukan Yesus tentunya, karena namanya adalah Daud. Saya akan buktikan lewat ayat. Nah, selama kita menunggu itu, sebagai ganti korban kami apa? Mulut kami. Dengan apa? Dengan kita berdoa sehari 3 kali. Begitu. Dalil sudah menunjukkan itu, Bang. Nah, sekarang saya kepingin abang itu memberikan data di mana Yesus. Tadi kan abang bilang di dalam Mazmur ada, di dalam kitab Taurat ada Yesus. Di mana, Pak? Coba. Di mana nubuatan Yesus itu ada? Kalau ada satu saja nubuatan Yesus, saya akan mencium patung Yesus saat ini juga. Kalau ada. Untuk apa cium patung Yesus? Biar saya Itu jadi nggak penyembah berguna. berhala. Hanya Ya, mencium lanjut. patung Yesus aja itu nggak berguna. Yesus Ya, juga nggak suruh saya akan untuk menerima dia. menyembah patung. Saya akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang Oke. tertulis Yesus itu akan datang sebagai Raja Mesias. Di mana itu? Di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, dan kitab Nabi. Silakan. Yang pertama itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Iya, di mana? Yang Musa berkata bahwa Iya, di akan mana? dibangkitkan. Hah? Musa berkata tentang Yesus di mana? Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan. Gini, Pak, seorang nabi yang sama seperti saya. Bapak tahu ayat berapa? Saya hafal itu. Bapak pasti nggak tahu itu ayat berapa? Bapak buka aja di ulangan itu yang Bapak sudah tahu ayatnya Banas. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Nah, betul. Nah, seorang nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yehoshua bin Nun. Kita lihat bagaimana Musa itu menumpangkan tangannya semicha, memberikan semicha, menaruh kemuliaannya kepada Yehoshua bin Nun. Dia meletakkan tangannya, meletakkan jabatannya kepada Yehoshua. Itu Tuhan memerintahkan untuk itu memang. Jadi pengganti Musa adalah Yehoshua. Makanya Yehoshua adalah nabi di dalam 48 susunan nabi yang ada di dalam Judaism. Jadi Gitu. maksud Bapak Billy, Yosua yang muridnya Musa itu yang dinubuatkan oleh Musa. Pengganti dia. Ini saja Oh, Bapak dalil. sudah salah. Oke, Kalau sekarang berbicara kita lihat. tentang nubuatan, itu Oke, sesuatu sabar. belum terjadi. Sabar. Yosua ini adalah muridnya Musa. Oke, sekarang kita lihat dari sumber kalian. Jadi kalian tidak jadi yang pengganti Musa itu bukan Yosua, betul? Yang dinubuatkan oleh Musa itu bukan Yosua, karena Yosua Oke, sekarang kita lihat ya, pakai kitab kalian. Siapa yang menggantikan Musa? Kita lihat. Yosua. Nah, sudah. Tapi itu bukan. Nah, tuh. Sudah terjawab. Nah, karena Sudah terjawab. Ayo, dengar. Apakah Oke. kalau Oke, itu- sekarang Bang Billy, kita pakai dalil. bentar, Bang Billy, jawab dulu saya. Jangan lari kemana. Dengarkan saya. Apa artinya nubuatan? Coba Bapak jelaskan. Nubuatan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu belum terjadi, betul. Betul. Apakah Yosua itu hidup sejaman dengan Musa atau tidak? Astaga, jelas sejaman dan tidak sejaman. Yosua hidup sejaman dengan Musa tidak? Sejaman dan tidak sejaman. Bah, sejaman dan tidak sejaman. Artinya begini, ketika sejaman kan berarti dia masih hidup, dan tidak sejaman ketika dia sudah mati. Jadi Yehoshua bin Nun itu hidup sebentar. di zaman Bapak Musa Billy dan yang setelah belajar Musa. tentang kitab Taurat saja, yang katanya bicara belajar Yahudi, tetapi tidak mengerti, tidak paham nubuat. Tadi Bapak sudah bilang bahwa nubuat itu sesuatu yang belum terjadi, Iya, betul. yang akan datang. Iya, betul. Ini Yosua ini dia hidup di zamannya Musa. Bagaimana Musa harus ini bernubuat pengganti Musa setelah pengganti Musa artinya apa? Setelah Musa mati. Nggak mungkin pengganti musanya masih ada. Itu logika sederhana, Pak. No. Makanya saya bilang tadi. Logika sederhana gini. Logika sederhana, misalnya pengganti Presiden Jokowi, nggak mungkin dia jadi presiden ketika Jokowi masih jadi menjabat presiden, nggak mungkin. Ketika Jokowi sudah mangkat, maka presidennya digantikan dengan presiden yang sudah terpilih. Sekarang kita lihat, begitu Pak. Jadi sangat masuk logika ketika Yosua bin Nun dinubuatkan untuk mengganti Musa, dan kita lihat di dalam kitab Bapak sendiri pengganti Musa itu Yosua. Ini menarik.
ini pembahasan yang menarik. Bapak kasih sampel tentang pemilihan presiden. Yang menggantikan Jokowi itu kan sudah jelas terpilih. Bapak lihat nggak? Sebelum Prabowo menjadi presiden juga sudah diramalkan oleh Gus Dur bertahun-tahun yang lalu. Terbukti kan? Iya, Prabowo jadi presiden sekarang. Itu yang disebut Iya. dengan nubuat Tapi atau dia- ramalan. Tapi dia Itu ketika belum sekarang terjadi. Iya, tapi sekarang dia setelah terpilih menjadi presiden, dia tidak bisa menjadi presiden karena masih hidup Jokowinya, masih menjabat. Dia akan menjadi presiden Tapi yang ketika pasti, karena dia akan menjadi presiden. Dia akan menjadi presiden ketika Jokowi sudah Sudah mangkat. Itu ada logika. bukti. Yosua Bentar. bin Nun itu akan menjadi pengganti Musa ketika Musa mati. Itu logika sederhana. itu bukan Itu. nubuatan. Loh, Itu sudah nyata-nyata seperti pergantian Nah, raja sekarang- turun temurun. sekarang Itu bukan buktikan. nubuatan. Oke, sekarang buktikan ulama siapa yang mengatakan Ulangan 18 ayat 15 itu ditujukan kepada Yesus. Tunjukkan ulama siapa yang mengatakan itu. Dari semua nubuatan-nubuatan itu Iya, di mana? itu Sekarang saya tanya, perlu tanya. diselidiki. Iya, Perlu makanya diselidiki. Kira-kira nubuatan sekarang. itu tergenapi atas siapa? Oke, sekarang saya pakai data deh. Jadi supaya kita nggak kan orang yang kalah itu ketika dia tidak punya data, ya. Ini saya ulangi lagi saudara-saudara di bawah. Orang yang kalah dalam sebuah perdebatan orang yang tidak memiliki data, maka saya akan memberikan data. Tuh ya. Saya setuju Pak Kris. Kalau berbicara itu kita bukan maunya kita, maunya data. Jadi data. Oh iya, saya juga bicara berdasarkan fakta yang ada di Alkitab. Saya tidak asal ngarang. Ya gini Pak, jangan memaksakan sesuatu yang berdasarkan. Jadi gini, kalau kita berbicara dan berdiskusi, ya narasi kita harus sesuai dengan nubuatan yang ada, bukan kemauan kita. Saya juga bicara bukan karena saya mau dibenangkan, tapi sesuai dengan kitab Anda sendiri. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, sebagai orang yang berlogika, kita berpikir bahwa selama Yesus hidup itu, dia meneruskan hukum Taurat dan menjalaninya. Sudah, itu apa yang dibicarakan Madam itu kan sudah berulang kali juga. Saya sudah paham itu. Sekarang ini kita berbicara tentang Yesus. Itu siapa Yesus itu? Kami Kristen itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu merujuk pada nubuatan-nubuatan. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Bang Billy ini. Nah, itu dasar yang kami percayai itu nubuatan tentang Musa. Jadi silakan kalau umpamanya Bang Billy berkata bahwa itu urusannya Bang Billy, itu kepercayaan dia sebagai orang Yahudi. Hal yang kedua yang kami imani Kristen bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada juga di Yesaya 53. Maaf Pak. Oke. Ini adalah data, ini ayatnya, ya. Ulangan 18 ayat 15 dikatakan, ya. From among your own people, your God will raise up for you a prophet like Me, myself. myself, yeah. That is whom you shall heed. Nah, kepada dia engkau harus mendengar. Kita lihat siapa itu, ya. Beberapa ulama Yahudi, salah satunya bernama Cikuni mengatakan, nih, ya. From among your brethren, someone like me. Moses refer to Joshua. Oke, sekarang dalilmu mana yang menyatakan? Dalilmu mana mengatakan bahwa itu tujukan kepada Yesus? Silakan. Ini saya pakai data. Karena abang ini kan belajar Jus, jadi pasti akan mempercayai apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Yahudi. Oke. Loh, gini loh. Gini loh. Ulama itu penting, Pak. Kita menyebutnya Hakhamim. Kita menyebutnya. Hakhamim itu penting karena mereka yang belajar Taurat, Tanakh itu lebih waktunya dari kita. Mereka mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk belajar nubuatan ini. Nah, salah satunya baik Rashi, Rambam, Rasbam dan Cikuni ini mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yosua bin Nun, tidak kepada Yesus. Tidak kepada Yesus sama sekali. Makanya sekarang Bapak tunjukkan data Bapak yang mengatakan bahwa ulama Bapak atau Bapak gereja Bapak yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Misalnya Jerome atau Origen atau Bapak gereja siapa? Silakan.
Kalau saya mempercayai nubuatan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para murid-murid, para rasul meneguhkan itu. Iya kan Oke. mesti dibuktikan dong. Ketika dikatakan ada di dalam Taurat kan dibuktikan. Ternyata gagal. Yesus di dalam Taurat ya, Ulangan 18. Ternyata itu merujuk Nah, kepada ya Yahudi. nggak apa-apa. Itu kan iman orang Yahudi, ya kan? Karena ini kitab kami, Pak. Ini Kepercayaan bukan orang kitab orang Yahudi. Kristen. Pak Kris, Ini Pak kitab Kris, sebentar. Ya, Kami- sebentar, Billy sebentar. Enggak, Pak Kris gini loh, kalau kita diskusi, iman disingkirkan dulu, Pak. Karena ini adalah berdasarkan tanda-tanda bukti-bukti otentik. Kalau jadi gini ya, misalnya nih ini warna merah, tapi ada yang bilang biru. Kita susah mau bicara iman. Iman itu kepercayaan Bapak, karena itu pendapat Anda. Tapi harusnya kita berdasarkan kitab suci dong. Bukti-bukti. Jadi kalau di dalam kitab suci Bapak nubuatannya itu ada memang nama clear Yesus atau Yosua atau Isa Al-Masih. Nah, itu baru Bapak bisa keras di situ. Tapi kalau tidak ada tanda bukti, lebih bagus Bapak bilang, ya udah memang gak ada bukti, tapi itu iman kami begitu. Harusnya begitu. Karena kalau tidak ada tanda bukti, ribet Pak. Kalau kita bicara iman ya susah. Ya, saya bicara Isra Mi'raj ya, bahwa ada Nabi Muhammad perjalanan ke langit ya pakai burak. Kalian yang nggak mengimani, sekalian sampai mati pun nggak akan percaya gitu. Walaupun saya sudah kasih tanda bukti di dalam Al-Quran, kalian tetap nggak percaya. Nah sekarang adalah, kalaupun Anda nggak percaya, minimal ada buktinya. Kalau ada bukti, kita yang lagi jadi teman debatnya, oh iya juga ya, pantesan mereka buat seperti itu. Memang ada dalam kitabnya. Nah begitu Pak. Kalau ada nubuat ini, kita sebagai orang yang nggak percaya pun, ya, oh iya ada kok. Dalilnya dalam kitab dia ada gitu. Jadi kita Ya, dan perlu diingat dikatakan Torah Shifalun Moshe Borasa Keilat Yakov. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa di bumi ini dipercayakan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Jadi yang paham Taurat itu, yang paham berenang itu adalah ikan. Nggak mungkin kucing paham berenang. Kucing garong apalagi, nggak bisa dia berenang, takut air dia. Nah, jangan mengajari orang Yahudi terhadap Tauratnya, itu parah pasti, parah. Gitu loh, orang Yahudi sudah punya pemahaman sebelum kekristenan itu muncul. Oke, Nah. saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 3 ayat Ya, jangan pakai kitab itu Pak, itu bukan kitab firman Tuhan. Silakan ngomong dengan yang lain. Ketika Anda berbicara dengan Yahudi, pakai Tanakh, karena itu karena kitab kalian itu, saya benar nih, kitab perjanjian baru itu tidak ada pernah berbunyi berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada Matius, Markus, Lukas sampai kitab Ini kan Wahyu. iman kami, bro. Iya makanya iman kamu Tidak jangan bisa memaksakan iman untuk kami kamu mengikuti jangan- iman yang lain. Lo nggak bisa kan? Sekarang di mana otoritas Taurat itu untuk orang Kristen? Di mana? Tunjukin ayatnya bahwa Kristen punya otoritas untuk mengacak-acak Taurat. Silakan. Di mana ayatnya? Ini juga omongan yang asal saja. Oh asal, Saya oke. bilang asal saja. Enggak, Oke, asal. sebentar, aku tengahin Billy Jadi sebentar. ini Nggak, kami sebentar, Kristen Pak, itu Pak, mempercayai Pak, semua Pak, kitab Pak. dari Kejadian sampai Wahyu. Dengar dulu. Kami mempercayai. Pak Kris, sekarang Lah, saya belum ngomong, kalian ngomong-ngomong dari tadi. Pak, konteks kita Yesus. Jadi ucapan yang harus didengar sebagai orang Yahudi adalah Yesus. Saya sudah paham itu. Ini kita dari tadi kita membahas tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu. Minta saya bukti data. Disingkirkan dulu dari pembicaraan kita. Paulus disingkirkan dari pembicaraan kita karena kalau Bapak Tuhankan Yesus harus berpusat bersumber dari perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Karena yang Bapak Tuhankan itu Yesus, Bapak pengikut Yesus kan? Jadi harus bernarasumber dari perkataan Yesus. Selesai. Oke, sebentar kita kembali ke otoritas Taurat di bumi ini milik siapa? Ya, dikatakan Torah Sifalanu Moshe Morasa Keilat Yakov. Artinya Musa memerintahkan Taurat kepada kita suatu milik siapa? Milik siapa? Kristen. Cuma Yakov, Israel, Pak. Betul. Ini Bang Billy yang ngomong ini ya? Iya, betul, Bang. Oh, oke. Jadi Sekarang, jangan saya juga- ajarin jangan ajarin bagaimana berenang seekor ikan, nggak bisa itu. Gitu, Oke. Pak. Jadi
Ketika Baik. Yesus itu digambarkan sebagai nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 14, itu 15 itu harus ada landasannya. Oh Pak, menurut Bapak gereja kami yang bernama ini merujuk kepada Yesus. Nah, itu kita bisa apple to apple, seorang ulama dengan seorang Selamat praktisi atau bapak siang, gereja. selamat Oke. pagi, Selamat pagi. salam semua. Terima kasih udah diundang. Salam, salam. Mungkin saya mau koreksi sedikit Pak tentang Bapak minta penggunaan kitab Tanak ya Pak ya. Sebentar, Bapak belum disuruh bicara loh. Sebentar. Oh ya Pak. maaf silakan Pak. Bapak mau mewakilin siapa itu harus dibilang nanti baru. Iya silakan Pak silakan. Ya, Oke, jadi Sabar dulu Pak ya, sabar. Pak TFZK ini memperkenalkan diri dulu deh. Ya baik, terima kasih. Saya dari Protestan Bu Pak GPIB. Silakan Pak, silakan Nanti silakan Pak Pak. kalau kita suruh untuk berbicara. Ya. Mohon maaf Bu. Silakan Billy. iya, Oke, jadi Bang Billy sudah sampaikan bahwa kitab Taurat itu kan milik Yahudi. betul. Secara Saya akui. otoritas di bumi ini dipercayakan oleh Tuhan. Makanya kenapa keselamatan datang dari Yerusalem dan dikatakan Kit mission tes Torah dari Sion keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem sesuai dengan kitab Yesaya. Nah, makanya kalau mau belajar kebenaran daripada Taurat, jangan belajar kepada pendeta, itu pasti hancur semua, salah semua. Belajar kepada yang punya yang memahami kitab Taurat. Itu sebenarnya Israel, orang-orang Yahudi yang memahami itu. Makanya Baik. orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam itu di dalam pelaksanaan untuk fondasi doktrin pengajarannya tidak lepas dari hakam atau ulama. Menurut ulama ini begini, walaupun ulama dengan ulama itu suka berbeda pendapat, saudara-saudara, begitu. Jadi tergantung nanti biasanya suara yang mayoritas itu dipegang. Misalnya Rashi yang sebagai ulama terbesar dari Yahudi, Rashi itu dipegang sebagai putusannya, fatwanya itu sebagai suatu kebenaran gitu. Oke. Baik. Pertanyaan saya begini Bang Billy. Saya setuju sekali bahwa Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu tidak bisa disangkal. Jadi semua hukum-hukum yang Tuhan berikan itu bermula dari bangsa Israel. Itu perintah dari Tuhan untuk bangsa Israel yang harus dilakukan. Dan kalau kami mempercayai Yesus itu, kami tidak mempercayai asal-asalan. Saya mau tanya Bang Billy, menurut Bang Billy, kekristenan ini, ajaran Kristen ini, datangnya dari mana? Siapa yang menyampaikan ajaran Kristen ini? Apakah dari Betawi, dari Batak, dari Amerika, atau dari mana? Dari Oke. Pak, itu udah di luar. Oke, saya akan tadi sudah saya bahas sebenarnya tadi. Tadi udah saya Karena bahas. ini kembali kepada dasar kita sedang membahas tentang Yahudi. Ya, Iya, sekarang tadi saya- sebentar Billy, kalau Bapak berpikir Yesus yang membawa agama Kristen, kapan dia bicara Kristen? Dia berbicara dan berikrar selalu Taurat. Betul. sekarang- Kristen tuh di Antioquia itu. Di mana Pak? Di mana Oke. itu belajar Kristen itu? Ya, Billy sekalian lanjut Billy. Sebentar. Tadi Madam kan singgung tentang Yesus, ajaran tentang Kristen kan? Matius 16 ayat 18. Yesus berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini dasarnya. Sebentar Pak, Matius berapa tadi? Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Jadi kalau kita singgung tentang Kristen, saat itu belum ada disebut Kristen. Karena Kristen itu, kata Kristen itu baru muncul, itu setelah di Antioquia. Ya. Iya, Betul. tapi Dan pertanyaan Kristen saya itu, sebutan adalah- Kristen itu, Pertanyaan saya sebutan Kristen adalah, itu kalau Bapak sebentar. mengikut- Oke, lanjut Pak. Jadi Kristen itu baru muncul di Antioquia. Tidak ada sebutan Kristen ketika Yesus datang. Tetapi dasar
bahwa akan adanya Kristen dan gereja itu di Matius. Ini Yang tadi saya katakan Matius, itu, Matius 16 ayat 18. 18 ini dia bilang jemaat. Jemaat itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut dia dalam mengikuti Taurat, Pak. Dia tidak ada berbicara sedikit pun tentang ajaran baru. Jemaat itu adalah artinya apa jemaat? Orang-orang yang mengikuti ajarannya, benar nggak Billy? Betul. Dan jemaat itu itu- adalah orang-orang yang ikuti ajaran, Pak. Kita jawab ya dalam bahasa Indonesia ya. Apa arti jemaat ya sebentar ya, Pak ya? Arti jemaat. Nah, ya, jemaat itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dia. Nah, memang di dalam arti Kristen, kalau kita merujuk kepada ajaran Kristen, ya, jemaat itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus baik yang di suatu tempat maupun di seluruh persekutuan. Cuman begini, kalau Bapak mempercayai Yesus Kristus, ya, berarti Bapak mempercayai apa yang lagi dia ajarkan selama dia hidup. Bukan setelah dia mati. Jadi selama Yesus itu hidup, yang diajarkannya itu adalah meneruskan hukum Taurat. Bahkan tadi udah diulang-ulang berikrar dia sampai langit runtuh tidak satu iota pun akan hilang. Gitu loh. Jadi yang saya mau catat, memang Pak, ini adalah iman Anda. Saya menghargai ya. Saya bukan menghina. Tapi maksud saya gini, harusnya iman itu sesuai dengan apa yang Yesus ikrarkan, ucapkan, lakukan gitu loh. Karena apa yang Bapak bilang tadi di mana tadi Bapak bilang Matius berapa itu? Matius 16:18 ini dia tidak menyebutkan ajaran baru. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jemaat itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dia waktu itu. Ajaran dia apa? Meneruskan Taurat. Di mana di situ dikatakan bahwa jemaat itu harus melanjutkan ajaran hukum Taurat? Ada penjelasannya di situ? Tidak ada, tidak juga Atau menjelaskan asumsinya itu bahwa saja? ada agama Kristen atau agama baru, tidak ada. Jadi saya Jemaat. nggak gini Pak. Jemaat yang diartikan di sini, Pak Kris sebentar. Ini saya bacain lagi ya biar kita semua clear ya. Matius 16 ya. Matius 16 Matius 16 ayat 18. Di sini berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jemaat dia di saat itu adalah jemaat yang mengikuti ajaran dia, yaitu hukum Taurat. Nah, apa yang Bapak sebentar. Ini kan asumsinya Ibu juga bahwa yang dimaksudkan Yesus itu adalah jemaat yang melakukan hukum Taurat. Bapak Padahal di situ tidak ada penjelasannya bahwa Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku yang harus kamu melakukan hukum Taurat. Tidak ada kan? jemaat itu adalah pengikut dia dan Bapak pengikut. tahu. Bapak Sekarang ini yang menjadi pengikut Yesus siapa? Ribet. Yang menjadi pengikut Yesus siapa, Ibu Madam? Sebelum hari, Pak, kamu jangan bicara kamu hari ini. Pengikut Yesus waktu itu adalah murid-murid dia. Nah, Dan dia meneruskan hukum Taurat. Bahkan Yesus itu mengerjakan hukum Taurat itu sendiri, Bapak. Ya, jadi karena Bapak dia yang memberikan hukum Taurat, dia mengerjakannya dengan cara Bapak jangan bermimpi menggenapinya. bahwa jemaat yang dia katakan itu adalah jemaat Kristen yang hari ini menuhankan beliau. Ya. Nah, Bapak ketawa itulah saya bilang orang hebat. Bapak dari tadi berbicara bahwa Yesus itu berikrar, saya menggenapi hukum Taurat. Berarti dia meneruskan hukum Taurat. Ya, dia bukan menghilangkan. Aku datang bukan untuk menghilangkan, ya, tapi menggenapi. Tidak satu iota pun hilang. Itu kata-katanya itu kan udah clear, Pak. Izin madam. Ini Pak. Izin Pak Kris, izin dulu. Ini ada typing dari Bang Billy. Jadi pengganti Musa itu bukan Yesus, tapi Yosua. Apa Betul, yang Abang. Semua orang yang coba Bang Billy ambil alih Bang Billy.
Semua orang Yahudi akan mempercayai itu. Semua orang Yahudi tidak akan mempercayai Yesus. Karena apa? Yesus itulah yang ditolak oleh orang Yahudi. Jadi sampai dunia kiamat pun mereka akan tetap menolak Yesus. Yesus itu sudah. ditolak sebagai Tuhan, Pak. Tapi yang paling penting di sini yang saya garis bawahi atau highlight, orang Yahudi lah yang sampai hari ini meneruskan apa yang Yesus gembar-gemborkan selama hidup. Walaupun dia tidak mengikuti atau mengakuin Yesus itu sebagai nabi apalagi Tuhan, tapi orang yang mengikuti perintah Yesus itu orang Yahudi. Maaf Pak, itu realita. Ya, bahwa Betul, orang saya yang setuju. mengikuti hukum Taurat hari ini adalah orang Yahudi, bukan Kristen. Ya. Nah, Dan jadi Kristen itu, pertanyaan saya adalah, Kristen kalau itu juga Bapak- datangnya dari Yahudi. Saya udah dipotong, susah sama No, ini. supaya ibu tahu, jangan I ibu didn't even memframing. finish my sentence, Bapak. I didn't even finish my sentence. Why you cut off my sentence? Sentence saya adalah apapun yang Anda anggap, apapun yang Anda bilang kepada Yahudi, dia tidak tidak mengakui Yesus sebagai apapun, tapi beliau atau orang Yahudi ini mengikuti hukum Taurat. Itu poinnya, dan menurut saya itu maunya Yesus, karena message dia tersampaikan dan diikuti. Point taken. Terus? Izin ya, kasih kesempatan buat Bang Billy untuk ngobrol juga, buat ngomong juga. Sampai Bang Billy typing aja nggak dikasih kesempatan ngomong gitu loh. Oke, Bang Billy Kasih silakan. kesempatan buat Bang Billy ngomong. Di sini ada 3 narasumbernya. Jangan diambil semua. Silakan. Kemarin hilang. Bisa Pak Kris ya. Kasih kesempatan Bisa, Pak lah, Kris, jangan ya. gantian gitu. Lagi makan dulu. Ya lanjut. Oh, siapa? Bang Billy. Bang Billy lagi makan. Oh enggak, si Yano ya. Ya, makan dulu ya. Oh, Bang Billy makan. Oh, Aku dengar. Ya, makan dulu supaya ada energi. atau diambil alih madam ya. Tapi Pak Kris ini kita jadi ada yang teredukasi di sini. Pak Kris juga tidak memaksa, tidak bisa. Pak Kris mau memahamkan pemahaman Pak Billy, Pak Kris ke kami juga tidak bisa. Kami juga punya sumber yang kami percayakan itu lebih bisa kami. Oke, lanjut. Pak, Madam, silakan Madam, lanjut Madam. Biar Pak Kris dengar dulu. Madam, monitor. Ya, enggak. Karena gini, saya tadi bilang ya, walaupun Kristen itu mengimani berbeda, maksudnya apa yang Anda jalani hari ini itu iman Anda, itu hak kalian. Tidak satupun yang bisa memaksa untuk A, B, C, D. Tapi kalau kita merujuk kepada data ya, walaupun ayat yang Bapak kasih kepada saya tadi itu menggambarkan jemaat. Nah, di dalam kata-kata jemaat ini, jemaatku dia bilang ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaatku itu adalah jemaat atau orang-orang yang mengikuti Yesus waktu itu dengan ajaran dia yang notabene ajaran Taurat. Kayak gitu loh. Jadi kalau Bapak anggap itu adalah ajaran Kristen hari ini, ya berbeda dengan ajaran Yesus karena dia selama hidup meneruskan hukum Taurat, bukan mengganti. Oke, bro. Saya agak tersinggung di sini. Kalau kamu bawa-bawa tentang Rasul Petrus yang membangun gereja itu, yang kamu tolak itu sebagai orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada abad ke-1, saya tolak. Karena di situ jelas Rasul Petrus membangun gereja. Anda dari mana, Pak? Anda dari mana? Bro, kami sudah Ya, Anda itu udah dari ini basi, baru bro. naik ya, baru Orang-orang naik. Kristen udah biasa dengan itu, Kamu apalagi harus Katolik. memperkenalkan Kami diri udah orang berjuang, bro. asal Dari dulu, bro. Kami, Mbak, kami dari dulu. Arsunio. Orang ini nyerocos masuk tuh. Salam, Selamat pagi. salam. Kalau Enggak. naik itu salam dulu, Oke, perkenalkan oke. diri dulu, Dia dan izin mungkin, memotong atau izin terpancing ikut aja. ngomong gitu loh. Jadi jangan take Tertib down lah. dia, angkat dia lagi, naikin dia lagi, supaya dia juga bisa. Nggak bisa, Pak. Orang memperkenalkan kalau diri. dikasih tahu aja dia malah membentak. Di sini kita nggak ada yang menyerang. Kita tuh berbicara melalui bukti, bukan Oke, menghina. Mas. Kita Oke, dari jadi tadi Mas Bro, saya juga nggak tahu dia siapa bilang, namanya bro. tadi. Tahu saya ibu-ibu. Jadi, kok dia oke. bilang, bro. Kita dinaikin saja dulu, biar dia juga tenang, memperkenalkan diri. Bisa, tetapi dia harus ikut aturan Iya, main. Bapak Kris ini aneh ya. Dia manggil saya bro. Saya ibu-ibu dan udah umur.
karena emosi dia. Ya maklum lah. Saya cuma biasa modal lah. congor. Kita congor kita Udahlah. banyak di sini ya. Kalau modal congor Tidak- doang, kita tidak mau perlu perpanjang ngomel apa masalah. atau main keras-kerasan suara saya keras, suara madam keras. Iya. Kalau mau keras-kerasan suara. Kita tuh dari tadi Kalau mau bicara ngotot-ngotot, saya lebih ngotot lagi ya. Iya. Saya lebih ngotot lagi nih. Madam lebih ngotot lagi. Kalau cuma soal Oke, gitu doang. sudah maklumkanlah, maafkan dia juga. Mungkin ketika dia mendengar diskusi kita dan dia juga terpancing emosi, itu hal yang wajar. Semua juga bisa alami itu. Ya enggak Jadi- lah Bapak ini menghalalkan semuanya, harusnya Oh. dia bentar deh. Ya udah, kamu harus agak sopan gitu. Anda sebagai umat yang sesama umat, Bapak yang harus menerangkan. Saya aja dari tadi kita di sini dibentak sama orang, Islam jangan dirayu, kami langsung diam gitu. Ya, ya. Oke, jadi saya juga minta maaf kalau mungkin ada statement saya yang menyinggung perasaan teman-teman Islam. Ya, ya, just forgive me. Tapi kalau umpamanya ada yang muncul lagi, dan kalau kayak Mas Bro tadi itu, ya sudah dinaikin lagi. Mungkin ada sesuatu yang perlu dia sampaikan ya. Berarti dia emosi. Dengan cari yang oten yang bagus, yang mempunyai data, bisa membantu Bapak, nggak apa-apa. Karena gini Pak, Ini Bapak Cryptoline naik silakan. ya. Nggak bisa Kalau- naik dia Ren, karena ini dia udah ke banned Kenapa itu untuk sampai sore Pak Kripto. Oh, Udah saya banned tanyakan ya? tadi nggak bisa Oke, katanya. oke. Ke banned ya di TikTok. Nah, pada Buat intinya teman-teman gini, Kristen yang mau naik silakan. Kita Diskusi terima. berdasarkan data. Debat silakan, tapi berdasarkan data dan sopan gitu loh. Jangan teriak-teriak. Kita di Pak, sini tadi juga sih dari Di sini Pak, ada emosi-emosi madam. juga bisa Tahu ya. emosi gitu loh Pak Kris kan. tadi tahu ya, saya membacakan itu tidak memotong satu kalimat pun di dalam Bible Anda ya Pak Kris ya. Ya. Ngapain? Ini kan tentang agama, untuk apa? Kita mau menang dapat apa di sini? Kita juga bakal mati kalau kita ini bersalah, kita langsung dicampakkan ke neraka. Ngapain kita bicara? Betul. Orang kita bicara tentang sesuatu, bukan tentang Iya, betul. Kita diskusi ini bukan cari menang kalah. Tapi kita mau mencari kebenaran. Ya, gitulah Pak Kris. Saya setuju. minimal gini loh Pak. Saya juga orangnya keras ya. Kalau ada orang menghujat, saya juga bisa menghujat. Tapi kalau orang itu baik kayak Bapak, kita ngomong sesuai data, ngapain gitu loh. Setelah ini ya udah selesai, kita berdampingan bersama kan. Betul, saya setuju. Apple Bahkan to saya- apple aja, saya bisa apple to berteman apple. dengan sesama Muslim. Jujur saja, saya punya nenek kandung itu menikah sama orang Muslim. Ya intinya gini lah ya Pak Kris, maaf nih bagi orang Kristen yang Ringan, saling support. ya, kita coba bayangkan kalau Anda ini pengusaha berjualan, apakah itu skincare, apakah itu sayur, buah-buahan, pembeli utama kalian adalah umat mayoritas. Kalau kita membenci kan kita nggak pernah kita membenci, kita saling berdampingan kok. Agama selama ini yang diizinkan di Indonesia kan udah jelas gitu, dan kita saling Ya. menghargai di sana. Kita kan cuma Dan saya diskusi. setuju. Saya setuju. Saya senang dengan saudara-saudara Muslim yang toleran seperti ini. Ya, toleransi nggak cuma di Komal, Pak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat toleran. Indonesia ini, Pak, saya hidup di Eropa nggak lama sih. Tapi Indonesia itu dijadikan kiblat. Bagaimana semua agama begitu rukun di sini. Walaupun kadang-kadang kita di sini ada maki-makian, berantem, tapi tetap Indonesia dijadikan kiblat loh, bahwa negara yang paling bertoleransi. Karena semua agama di Indonesia ini tidak pernah sembunyi-sembunyi. Kalau dia pergi Setuju. beribadah, nggak ada sedikit pun kita Ya, takut. Kita semua dengan dalam keadaan gembira pergi ke ibadahnya kan, tidak ada. Kalaupun ada satu dua poin bermasalah itu karena personal aja gitu loh. Ya, dan masalah keimanan saja. Iya, nggak ada. Di Indonesia ini masih jadi kiblat loh untuk Betul, saya setuju itu, Madam. Bahkan saya ini orang NTT, saya Kupang. Provinsi paling toleran di Indonesia adalah NTT. Kami Ya. Kristen itu sangat menjaga saudara-saudara kami Islam. Ya, Bapak tahu nggak? Menurut saya, kalau ada seorang gubernur yang beragama minoritas terpilih menjadi gubernur di penduduk mayoritas Muslim, itu toleransi paling besar, Pak. Jadi itu sudah terjadi gitu loh. Setuju.
Ya, Ahok jadi jadi gubernur pun mayoritas pemilih di Jakarta kan Muslim. Kalau kita ngomongin agama, nggak akan kepilih dia kan gitu. Jadi ya Ya, setuju. toleransi di Indonesia ini sudah cukup baik. Kita nggak buta lah gitu. Setuju, setuju. Jadi ya udah itu apa ini mau ditutup atau gimana ya si Jangan, belum, madam. Ntar dulu. Kita ngobrol santai apa aja dulu boleh, nggak apa-apa. Jadi Pak Kris juga nggak ada kegiatan lain kan? Bang Billy cuma mau makan kok sebentar. Paling dia jajan apa? Saya juga setengah jam lagi saya harus kerja. ya. Tapi Pak, saya mau kasih 10 contoh ya. Ini berdasarkan data ya Pak. Nanti Bapak bantah ya. Ya, Bahwa ajaran Yesus itu sudah dirubah oleh Paulus setidaknya 10. Ini saya kasih contoh ya, agak 3 menit ya. Karena saya Oke. membacakan ayat-ayatnya ya. silakan. Nah, oke. Saya akan 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus ya. Oke. Ini kita buat ya. Ajaran Yesus 1, tadi kan sudah dijawab bahwa dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Ya, inilah hidup satu-satunya bahwa Allah Bapa yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu Yohanes 17:3 dan Yohanes 11:42. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya orang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Itu sudah aku bacakan tadi. Itu di Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Yaitu itu di Yohanes 14:28. Nah, Ya, diubah oleh Paulus. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. 1 Korintus 8:6. Nah, Bapak bayangkan, si Paulus ini yang merubah ajaran Yesus, karena Yesus kata tadi dia itu cuma utusan. Nah, si oke. Paulus bilang di 1 Korintus 8:6 bahwa Tuhannya itu Yesus Kristus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di Roma 10 ayat 9. Nah, kedua ayat ini 1 Korintus 8 ayat 6 dan Roma 10 ayat 9 ternyata berbeda dengan ajaran Yesus, Pak. Ya, Itu masih satu poin panjang banget nanti sampai 10 Pak, lama. Satu-satu Oke. aja Pak, itu aja dulu. oke. Baik, Madam. Ya. Sekarang ini kan framing yang lagi viral itu adalah dari kalangan Muslim itu bahwa Paulus yang mengajarkan agama Kristen. Paulus lah yang merubah ajaran Yesus. Nah tadi yang saya bacakan menurut Bapak nggak berbeda? Ah, Itu bukan framing Pak. Kalau Oke. ada jadi gini ya Pak ya, framing itu adalah sesuatu yang tidak nyata dibuat jadi seperti itu. Nah kalau yang saya bacakan ini kan gimana ya Pak ya? Sorry ya, Ya. kalau Bapak berbeda, tapi paling tidak Bapak mengiyakan bahwa Yesus itu berkata, ya ini mulutnya Yesus loh Pak. Maksudnya ya, itu perkataan dia ya, perkataan Yesus ya di dalam kitab Anda. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Itu saya tidak hilangkan titiknya, kata-katanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini, Yesus Kristus itu utusan. Dan dia bilang, yang harus disembah itu adalah Allah yang maha benar. ya, Ini dia nggak bilang Allah itu adalah sama dengan saya. Ini jelas kata-katanya. Ini dua pribadi. Ada Allah dan ada Yesus yang diutus. Jadi dua pribadi ini. ya, Di Yohanes 17:3, Yohanes 11:42. Walaupun Bapak bilang Yesus itu adalah daging yang menjadi manusia. Tapi kan di sini perkataan dia tidak berkata seperti itu, Pak. Dia tidak berkata bahwa Allah yang di surga adalah aku juga yang lagi di bumi. Harusnya kata-katanya begitu kalau mengikuti kepercayaan iman Bapak. Tapi kan di sini enggak.
Coba kita kembali ke Matius 16 tadi, ayat yang 19 dan 20. Coba Madam bacakan itu. Tapi Bapak nggak mau jawab sih yang ini ribet. Tidak. Enggak, maksudnya karena kalau saya mau bilang, apa yang diajarkan Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lah, itu tadi yang saya udah ucapkan kan bertentangan. Yesus bilang satu-satunya Allah. Oh enggak, Mbak. Dia hanya utusan. Sementara si Paulus bilang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu aja udah berbeda, Pak. Kenapa? Kenapa Yesus itu tidak... Tapi teman-teman, berbeda nggak sih perkataan itu, pernyataan itu? Coba, apa saya salah? Madam. Mungkin Mas Bang Billy juga masih ada. Dan teman-teman Itu yang ada di kita atas. kembali ke Matius yang ke-16 itu. Nah, beda. Nih, beda. Siapa? Berbeda. Ada 2 orang bilang berbeda, 3 berbeda. Nah, Oke. teman di atas. Berbeda. beda dan berubah. Oke. Enggak masalah. Enggak masalah. Bapakku sayang. Matius 11 ayat yang 19. Bapak, Oke, sebelum di ayat kita langsung masuk ke berbeda kalau nggak, ayat Pak? yang ke-18 tadi itu kan Madam sudah baca tentang jemaat. Ayat yang ke-19-nya itu kan Yesus berkata kepada Petrus bahwa aku berikan kunci kerajaan surga. Nah, ayat yang ke-20-nya itu lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mesias itu Tuhan atau yang diurapi, Pak? Untuk mengenal pribadinya itu. Jadi Mesias ini diartikan itu bukan Mesias seperti Mesias biasa. Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah orang yang diurapi Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Ya, dan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi? Jadi Pak, aduh ribet dah. Banyak yang diurapi raja-raja, Pak. Yang diurapi itu kan raja dan imam besar, bukan Tuhan. Nah itu kita ambil semua dari kitab Bapak sendiri loh, bukan dari Quran loh. Makanya itu saya bingung. Cuman maaf lah Karena gini, kalau kita untuk memahami Alkitab itu harus dari teologinya Kristen, bukan teologinya Islam. Dan kalau umpamanya sampai saat Pak, nggak ada teologi Islam, Pak. Maksud saya gini, gini. Teologi, gini ya Pak ya. Bapak bilang kalau berdasarkan iman. Jadi gini, waktu kita membaca sebuah buku, apakah itu kitab suci, dia itu tidak berjenis apa-apa. Kita hanya mengilhami atau membaca buku itu, membaca perintah-perintahnya sudah jelas. Tapi mungkin di keimanan Anda, Pak, di keimanan Anda, ya udah bilang aja, iya kami ngikutin Paulus gitu. Karena seperti aku bilang, apa yang Yesus ucapkan bahwa dia utusan, itu dengan Paulus malah terbalik. Yang dibilang itu si Yesus ini yang Tuhan. Itu aja udah beda banget, Pak. Jadi Madam, saya bilang sama Madam dan teman-teman Islam di sini, Muslim di sini. Nomor 2 ya Pak Kris sebentar. Saya paham Bapak membatalkan, tapi itu urusan Bapak lah. Yang kedua ya, ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan. Dari mana? Nih, di Matius 5:17 tadi udah kita baca sama-sama ya. Nah, di Matius 5 ayat 18 ya. Nah, itu juga sebelum langit bumi ini lenyap, 1 iota pun tidak hilang. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,